Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Kristanto, NIM 16190020, semester 3, jurusan pembimbing Ihsan Hadiana, MKom, judul Development Perpustakaan. Latar belakang: perpustakaan adalah salah satu sarana pendidikan yang berupa tempat untuk menyimpan koleksi, baik cerita maupun rekaman, dan mengolahnya secara sistematis agar dapat dimanfaatkan oleh penggunanya dalam proses belajar mengajar. Maksud dan tujuan: yang pertama, memberikan kesempatan bagi umum untuk membaca materi perpustakaan. Yang kedua, menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat, dan mudah bagi masyarakat. Yang ketiga, memberikan pengetahuan pada masyarakat akan pentingnya mengembangkan minat baca dalam pemanfaatan perpustakaan. Manfaat: yang pertama, untuk mengembangkan sistem perpustakaan agar dapat digunakan untuk masyarakat luas. Yang kedua, memudahkan masyarakat dalam mengakses materi perpustakaan. Landasan teori: yang pertama, use case diagram, menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk melakukan beberapa aktivitas seperti menempatkan pesanan, membuat referensi, dan mencari informasi. Yang kedua, activity diagram digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi, menggambarkan kegiatan utama dan hubungan antara kegiatan dalam suatu proses. Yang ketiga, kelas diagram UML untuk menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pola atribut dan operasi. Yang keempat, sequence diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan atau memberi tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek-objek tersebut. Gambaran diagram. Use case diagram. Di sini terdapat pengunjung bisa melihat buku. Pengunjung dapat mendaftar anggota melalui petugas. Setelah menjadi anggota dapat login, meminjam buku, dan mengembalikan buku kepada petugas. Kemudian petugas bisa login untuk input data buku, laporan peminjaman, laporan pembelian, laporan pengembalian. Activity diagram. Anggota bisa login dan memilih buku. Kemudian data peminjaman tersimpan. Kemudian petugas melihat data peminjam. Selanjutnya, pengunjung menyerahkan biodata dan KTP. Kemudian petugas mendaftarkan anggota melalui biodata yang diserahkan. Kemudian disimpan data anggota. Lalu petugas memberikan akses login. Sequence diagram. Pengunjung dapat memilih buku, kemudian anggota menyerahkan buku, anggota menyerahkan biodata, kemudian petugas mendaftarkan anggota melalui biodata yang diserahkan, lalu database menyimpan data anggota dan memberi akses login. Kelas diagram. Anggota memiliki atribut ID anggota, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Peminjaman mempunyai atribut nama buku, ID anggota, tanggal peminjaman, tanggal pembelian, tanggal pengembalian.
Kemudian petugas memiliki atribut ID admin, password. Buku memiliki atribut ID buku, judul buku, nama pengarang, no ISBN, list buku. Untuk mockup terdapat 4. Kesimpulan, perpustakaan merupakan salah satu tempat untuk menghimpun sebagai sumber informasi untuk dikoleksi terus-menerus, diolah dan diproses. Yang kedua, sebagai sarana atau wahana untuk melestarikan hasil budaya manusia melalui aktivitas pemeliharaan dan koleksi. Yang ketiga, dalam pengembangan keberadaan perpustakaan, pemerintah mengambil peran yang begitu penting. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.